Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada walladhi ja'ala syahra ramadhana wasilatan linaili darajatit taqwa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuril huda wa syamsid duha wa badrid kesehatan. Tentu materi ini merupakan materi yang begitu berat bagi saya, sehingga perlu disampaikan disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa sangat sulit ditemukan orang-orang yang menguasai banyak bidang keilmuan. Terlebih saat ini muncul sebuah kesan ada semacam dikotomi ataupun pemisahan yang nampak di sekitar kita, pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu umum, dan itu menambah sulit dan ilmu umum. Bahkan di dalam ilmu umum sendiri sangat sulit yang menguasai semua bidangnya secara utuh. Khusus bagi PAUD, ada pendidikan khusus bagi SD, pendidikan khusus bagi SMP, dan pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris. Tidak ada yang menguasai seluruh bidang pendidikan itu. Di dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran pun sama. Ada yang spesialis mata, ada yang spesialis penyakit dalam, bahkan penyakit dalam pun ada penyakit jantung dan lain sebagainya. Begitu juga dalam ilmu agama. Tidak akan sulit sekali ditemukan orang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu agama. Hanya saja mungkin bedanya antara dokter dan ustadz, kalau ustadz tidak memasang pelang saja. Jadi tidak ada kemudian yang ustadz spesialis ilmu fikih gitu, ayah gitu ya. Nah, ilmu fikih nage bagian ubudiyah muamalah nama punten tetiasa gitu misalnya teh. Nah, jadi saya perlu menyampaikan disclaimer terlebih dahulu. Pertama, saya bukanlah ahli di bidang ilmu kesehatan. Kemudian yang kedua, terlebih saya bukanlah ulama tetapi baru ya. Nah, sehingga mohon maaf jikalau kemudian materi kuliah subuh pada kesempatan kali ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi harapan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana, sebagai perantara atas rencana besar Allah yang menginginkan kita semuanya itu dinaikkan, diangkat derajatnya, diangkat pangkatnya menuju pada derajat ataupun pangkat ketakwaan. Mengapa ketakwaan ini disebut ada derajatnya? Dalam sekian banyak literatur kita temukan selalu saja ada marotibut takwa, ada derajat ketakwaan. Karena disadari ataukah tidak, dalam kaitan penyembahan diri kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tahapan-tahapan, itu memiliki tingkatan-tingkatan. Itu memiliki tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan. Misalnya tingkatan yang paling bawah adalah Islam. Orangnya disebut muslim. Di atas daripada Islam ada yang namanya iman, orangnya disebut mukmin. Di atasnya lagi ada yang namanya ihsan, orangnya disebut muhsin. Di atasnya lagi ada ikhlas, orangnya disebut mukhlis. Dan di atas ikhlas merupakan derajat tertinggi yaitu takwa, orangnya disebut muttaqi. Untuk menggambarkan bagaimana tahapan-tahapan ini, ada sebuah analogi yang mungkin dapat gampang dipahami oleh kita. Kita bayangkan ada seorang siswa dalam sebuah lembaga pendidikan. Kemudian siswa tersebut diberi sebuah tugas oleh gurunya.
Kita lihat ketika siswa itu hanya mengerjakan tugas saja, teu paduli eta tugas teh bade diparios atawa henteu nilaina kumaha, nu penting mengerjakan tugas we, beres we tugas teh. Itu gambaran tentang keislaman. Ketika ada seseorang yang berada tahapan Islam, yang penting mengerjakan tugas asalkan beres we tugasna teh, itu Islam. Tetapi ketika kemudian di dalam dirinya seorang siswa itu terdapat sebuah keyakinan bahwa tugas itu akan diperiksa oleh gurunya, maka naik tahapan pada tahapan berikutnya yang lebih tinggi, yaitu iman. Kemudian selain daripada mengerjakan tugas, di dalam hatinya ada keyakinan, juga ditambah sebuah perasaan bahwa ketika mengerjakan tugas dia seolah-olah sedang berada di hadapan gurunya. Ini naik tingkatannya pada ihsan. Kemudian ada seorang siswa yang bukan hanya mengerjakan tugas, bukan hanya memiliki keyakinan di dalam hatinya, bukan hanya merasa bahwa dia sedang duduk di hadapan gurunya, tetapi pengerjaan tugasnya itu dalam rangka penghormatan hanya kepada gurunya. Bukan karena ingin mendapatkan ranking, bukan karena ingin mendapatkan nilai yang bagus, bukan ingin mendapatkan pujian-pujian dari murid-murid yang lainnya, tetapi khusus hanya kepada gurunya, maka naik tingkatannya pada ikhlas. Nah, ada derajat yang paling tinggi, yaitu takwa tadi. Apa derajat takwa itu? Kombinasi dari Islam, iman, ihsan, kemudian ikhlas, yang mana mungkin perilaku tadi, proses pengerjaan tugas tadi hanya sebatas ada di dalam kelas, tetapi orang yang berada pada derajat takwa, nilai-nilai tadi sudah mampu dibawa keluar kelas. Di kantin dilaksanakan nilai-nilai tersebut, di perjalanan dilaksanakan nilai-nilai tersebut, di tempat pembelanjaan ataupun bahkan di rumahnya, nilai-nilai yang ada itu sudah mampu dilaksanakan di luar kelas. Itulah yang namanya derajat ketakwaan. Ramadan itu adalah sarana, perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat siamnya, melalui syariat puasanya, mengantarkan kita semuanya untuk sampai pada derajat ketakwaan yang mungkin saja sebelum Ramadan kita belum sampai pada derajat takwa. Ada yang masih di Islam, ada yang sudah di iman, ada yang sudah di ihsan, ada yang sudah ikhlas, atau aya nu naik turun Islam, kadang ke iman, kadang ke ihsan, turun deui ka Islam. Tetapi Ramadan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sampai pada derajat ketakwaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa derajat ketakwaan ini begitu penting? Karena kalau kita lihat orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Di pertengahan ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Sehingga kemuliaan dari Allah diberikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, mengapa takwa ini penting? Mengapa derajat takwa ini penting? Kalau kita lihat pula di dalam Al-Quran, keindahan-keindahan surga, kenikmatan-kenikmatan surga, bahkan surga itu sendiri disiapkan oleh Allah, disediakan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kita lihat misalnya di dalam surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma
atahum rabbuhum. Di dalam surat Al-Hijr, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Di dalam surat At-Tur, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, innal muttaqina fi jannatin wa naim. Di dalam surat Al-Mursalat, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Di dalam surat Al-Qamar, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Di dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Di dalam surat Al-Baqarah, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Balasan bagi orang yang bertakwa disampaikan pada ayat yang ke-25-nya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Di dalam surat Ar-Ra'd, mathalul jannati allati uidal muttaqun. Di dalam surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'idin. Di dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan sekian banyak di dalam Al-Quran keindahan, kenikmatan, dan surga sendiri disiapkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah kenapa kalau kita lihat hasil daripada puasa di bulan suci Ramadan ini menghasilkan pada derajat ketakwaan. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menerangkan tentang puasa Ramadan itu dirangkai pada surat Al-Baqarah, dimulai pada ayat 183 sampai ayat 187. Kita perhatikan, di awal rangkaian Allah sampaikan takwa, di akhir rangkaiannya pun Allah sampaikan tentang ketakwaan. Di awalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir rangkaiannya, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Di awalnya tattaqun, di akhirnya yattaqun. Semuanya mengarah pada ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya berarti derajat ketakwaan ini, sehingga ketika ada orang yang serius puasanya di bulan suci Ramadan, maka melalui puasa itu, di dalam sekian banyak tafsir disebutkan di dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tablughuna bisyamikum maratibat taqwa. Maka orang akan sampai pada derajat ketakwaan. Apa lantas derajat ketakwaan itu? Allati tantawi fiha alwiqayatul mani'ah. Yang mana melalui derajat ketakwaan itu seseorang akan mendapatkan sekian banyak benteng-benteng yang kokoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah takwa, maka insya Allah akan diberikan sekian banyak benteng, sekian banyak perisai yang kokoh yang diberikan oleh Allah. Apa macam bentengnya? Minha wiqayatul jismi minal amrod. Salah satunya adalah benteng akan dirinya itu wiqayatul jismi, benteng yang akan menghalangi dirinya minal amrod, dari sekian banyak aneka-aneka penyakit. Ayeuna urang lebet karena ilmu kesehatan anu abdi teu bisa teh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti gini, ketakwaan itu akan melahirkan benteng. Salah satu bentengnya adalah kesehatan diri, begitu ya. Kesehatan diri, wiqayatul jismi minal amrod gitu.
Nah, mengapa kok kemudian seorang yang bertakwa itu akan melahirkan benteng yang menghalangi dirinya dari aneka ragam penyakit tadi? Kita perhatikan, secara fisik orang yang bertakwa pasti akan sehat, dan secara mental pun orang yang bertakwa pasti akan sehat, khususnya dalam kaitan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Secara fisik dia akan sehat. Mengapa? Karena tubuh kita secara fisik ketika dimasuki makanan dan minuman, maka akan fokus memproses atau akan fokus melaksanakan proses pencernaan. Tetapi ketika berhenti makan dan minum selama beberapa jam, maka fokus tubuh kita bukan untuk mencerna tadi, tetapi fokus untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Sekali lagi, ketika tubuh kita dimasuki makanan dan minuman, maka fokus daripada tubuh kita akan melakukan sebuah proses pencernaan. Tetapi ketika tubuh kita tidak makan dan minum selama beberapa jam, itu fokusnya beralih menjadi perbaikan terhadap sel-sel yang rusak. Istilah dalam ilmu kesehatan, kalau tidak salah, mumpung ayah Pak Dokter Yuyu, jadi dia autofagi namanya, ya. Itu adalah proses di mana tubuh kita itu memperbaiki sel-sel yang rusak. Bisa bayangkan ketika kemudian kita berpuasa selama beberapa hari, selama 1 bulan, betapa sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita dibersihkan oleh tubuh kita sendiri. Kemudian yang kedua, akan menyehatkan mental kita. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita berpuasa, bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan mohon maaf tidak jima, tetapi juga kita dituntut untuk mencapai keutamaan puasa, untuk bagaimana mengelola kesabaran, menumbuhkan kesabaran, mengelola emosi dan mengendalikannya. Kita tahu bahwa selama seseorang itu mampu mengendalikan emosinya, insya Allah mentalnya akan sehat, mentalnya akan kuat, bisa lebih tenang, bisa lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Jadi boleh jadi ketika ada orang tidak makan, tidak minum, tetapi bukan kaitan puasa, tidak makan dan tidak minum, dia akan mengurangi berat badannya, tapi belum tentu dengan hatinya. Tetapi dengan puasa, bukan hanya berat badan yang turun, bukan hanya kolesterol yang turun, bukan hanya asam urat yang turun, bukan hanya penyakit-penyakit itu yang turun, tetapi bagaimana kemudian hati kita mampu juga diperbaiki oleh sistem yang ada di dalam tubuh kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita tahu bahwa saat ini penyakit-penyakit yang ada itu disebabkan oleh terlalu banyaknya seseorang di dalam makan dan minum. Kalau kita bandingkan dengan keadaan zaman dulu, penyakit zaman dulu itu gara-gara kurang makan, tetapi penyakit zaman sekarang gara-gara loba teuing makan, gitu. Sehingga resepnya yang bisa diberikan kepada orang-orang dahulu itu, nu penting loba dahar engke cagur sorangan, nu penting loba dahar engke seger sorangan. Tetapi ayeuna mah rata-rata ulah loba teuing dahar. Maka betapa yang namanya puasa ini menjadi satu syariat yang luar biasa penting dalam kehidupan kita, yang diharapkan penyakit-penyakit yang ada itu bisa turun dan kita bisa kembali sehat oleh sebab puasa yang kita lakukan itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita perhatikan sekian banyak syariat-syariat yang ada, mulai dari sholatnya, mulai dari puasanya, membaca Qur'annya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, kita yakini bahwa syariat itu bukan hanya bentuk ibadah spiritual, tetapi itu adalah alat servis yang disediakan oleh Allah bagi tubuh kita. Kalau kita analogikan,
Semua alat-alat yang diproduksi pada sebuah pabrik itu bukan hanya diberikan alatnya, tetapi biasanya diberikan buku pedomannya, yang di dalam buku pedoman itu terdapat servis. Nah, leres atau nabi henteu ieu. Ketika orang atau ketika kita membeli kulkas, bukan hanya kulkas dan juga kardusnya, tetapi di dalamnya biasanya suka ada buku panduannya. Kita membeli mesin cuci bukan hanya datang mesin cucinya saja, tetapi ada buku pedomannya. Dan di dalam buku pedoman itu ada aturan-aturan penggunaan, salah satunya kapan harus diservis, berapa kali harus diservis. Ketika kita memberi kendaraan bermotor pun demikian. Pasti ada buku pedoman, buku panduannya. Ketika keluar dari buku panduan, ketika keluar dari buku pedoman, maka tentu alat yang kita gunakan tidak akan awet. Kenapa kok penting yang namanya buku panduan? Karena teu aya deui sesuatu yang sangat mengerti terhadap barang ciptaannya kecuali yang menciptakan. Orang yang tahu dalam memperlakukan motor yaitu orang yang membuat motor. Orang yang tahu bagaimana cara menggunakan blender itu adalah orang yang membuat blender. Orang yang tahu cara menggunakan mesin cuci itu adalah orang yang membuat mesin cuci. Nah, kalau kita terapkan pada kehidupan kita, pada diri kita, kita ini alat yang luar biasa modern dari sekian banyak alat-alat yang ada. Sebab apa? Sebab kita diciptakan oleh Allah yang maha modern, yang semuanya serba otomatis. Jadi sebelum adanya metik nu ayeuna, diri urang mah geus metik ti baheula keneh. Diciptakan oleh Allah yang maha modern. Mungkin tidak Allah menciptakan sesuatu tanpa diiringi dengan buku pedoman. Karena ada sebuah pabrik ketika menciptakan sesuatu pasti ada penjelasan-penjelasan tentang cara penggunaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan kita pun diiringi dengan buku pedoman yang ada sejak zaman dulu sampai sekarang. Ada yang namanya kitab suci Zabur, ada yang namanya kitab suci Taurat, ada yang namanya kitab suci Injil, dan disempurnakan oleh kitab suci kita, kitab suci Al-Quran, yang kebetulan turun di bulan suci Ramadan ini sebagai buku pedoman kita yang harus taat, turut, manut terhadap ajaran-ajaran yang ada, supaya di dalam menggunakan alat ini, di dalam tubuh kita ini sesuai dengan kehendak yang menciptakan. Kalau tidak, maka akan terjadi yang namanya kerusakan. Kendaraan kalau digunakan secara terus-menerus, di dalam bahasa ilmiahna digederna mina teh, ya, maka akan rusak kadituna. Begitu juga diri kita. Kalau diri kita digunakan terus-menerus dalam arti digeder teh, maka otomatis rusak kadituna. Maka Allah siapkan waktu servis dalam setahun itu satu kali selama satu bulan. Lamun motor 3 bulan sekali. Kalau mobil 6 bulan sekali. Eta ge kumaha olina aya keneh atau henteu, cae keneh atau henteu. Diri urang ge kitu. Sanajan Allah nyiapkeun salaresna mah dina sataun sakali, dina sabulan teh, tetapi tentu diri kita yang lebih tahu di mana sudah merasakan kerusakan, maka kuatkan dengan puasa, kuatkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Selama kita melakukan ibadah, maka otomatis kita artinya sedang menyervis tubuh kita sendiri sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa itu, melahirkan benteng kesehatan dari aneka ragam penyakit-penyakit yang ada.
sakitu rupina anu tiasa didugikeun dina kesempatan ayeuna ieu teh langkung kiat deui materina saupamina aya Bapak Dokter Yuyu di dieu salaresna mah. Nah abdi mah sakitu we panginten mugi-mugi ageng berkah manfaatna tinangtos seueur kakirangan seueur kalepatan. Semoga materi ini nanti bisa diperkuat oleh para tenaga kesehatan yang ada di sekitar kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu